Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam bincang-bincang seperti biasa seputar bongkar syubhat atau sanggah syubhat sesuai dengan channelnya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu juga dengan narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Abu Hanifah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Saya hari ini masih mau menanyakan seputar syubhat dengan materi yang berbeda lagi nih Ustadz. Jadi kita dalam dunia pengajian atau dunia kajian ilmiah itu sering mendapati bahwa para penceramah sering membawakan hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat itu tempatnya di neraka. Nah, namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah di mana tidak semua perkara yang dianggap bid'ah itu adalah bid'ah secara syariat gitu. Jadi ada perbuatan yang mungkin bid'ah dalam satu pendapat, dalam pendapat lain tidak gitu. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara perkara ini benar-benar bid'ah atau masih diperselisihkan gitu, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam salah dalam menafsirkan hadis tadi gitu, sehingga kita mengklaim perbuatan seseorang itu bid'ah padahal masih dalam ranah khilafiyah gitu, sehingga kita menyalahkan orang tersebut dan menganggap dia sesat dan tempatnya di neraka gitu, sehingga kadang-kadang ada yang membuli gitu Ustaz, ya udah kalau apa-apa bid'ah, udah lo nggak usah naik motor, naik onta aja gitu. Sehingga terkadang banyak di luaran itu yang menjadi konflik seperti itu Ustaz. Syubhatnya mudah-mudahan kita hari ini bisa membongkar Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa di hadapan saya ini ada buku yang bagus, Zahiratut Tabdi' wa Tafsik wa Takfir wa Dhawabituha. Fenomena tentang saling membid'ahkan, memfasikkan, mengkafirkan orang lain dan ketentuannya, karya Syekh Shalih Al Fauzan. Kita telah membacakannya di sini, di tempat lain di Pondok Ungu dan di Ma'had Al Hasan ini, ya, dengan 2 kali khatam. Dan di buku ini, bukunya tipis, itu dimuat oleh Syekh Shalih Fauzan berbagai fenomena yang tadi disebutkan, ya, masalah membid'ahkan orang lain. Taib, memang betul bid'ah itu adalah buruk, ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan di neraka, kan begitu. Nah, namun persepsi kacamata orang terkait suatu amalan, suatu keyakinan, ucapan itu tergolong bid'ah atau bukan, nah ini yang harus disepakati itu adalah bid'ah. Dan bid'ahnya dari jenis apa? Makanya para ulama mengklasifikasikan, membedakan bid'ah-bid'ah. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan ada bid'ah amali, ada bid'ah i'tiqadi, bid'ah amaliyah dan bid'ah keyakinan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan al-bid'ah allati yu'addu sahibuha min ahlil ahwa, bid'ah yang pelakunya dianggap sebagai ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahli bid'ah yang sesat, itu dibatasi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah, semisal Khawarij, Syiah, Murji'ah, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Qadariyah, termasuk juga Jabriyah. Nah, tidak semua pukul rata amaliyah masyarakat yang kita anggap sebagai bid'ah maka terkategorikan seperti keumuman kullu bid'atin dhalalah begitu. Ya, harus dibedakan. Bid'ah yang ini adalah bid'ah amaliyah dan bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang pelakunya dicap sebagai ahli bid'ah alias bukan lagi sunni, bukan lagi ahlu sunnati wal jamaah. Dan mana bid'ah yang pelakunya tidak dihukumi demikian, dianggap keluar dari daerah lingkup ahlu sunnati wal jamaah. Nah, ini yang harus teman-teman bedain.
juga ya, karena banyak di lapangan teman-teman memukul rata semua. Ya, memukul rata. Sehingga mereka mengatakan, apalagi setelah dengar perkataan Sufyan Ats-Tsauri ya. Oh iya. Al-bid'ah habu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Akhirnya mereka langsung membuat kesimpulan bahwasanya bid'ah kenduri kematian, yasinan malam Jumat, maulidan. Ya, yang ini adalah bid'ah amaliyah ini. Itu semua lebih buruk, lebih dicintai iblis daripada maksiat yang kita kenal maksiat. Zina, makan riba, minum khamr. Gimana konsekuensinya itu? Akhirnya keliru. Bid'ah yang disebutkan oleh para ulama tadi yang ahabu ila iblis minal ma'siyah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu bid'ah pada perkara-perkara i'tiqadiyah. Emangnya siapa yang mau meyakini? Misal begini. Ada dua kasus. Si Fulan dan si Alan. Si Fulan yasinan malam Jumat dianggap bid'ah. Walau ini fihi nadhar ya, nanti mungkin dalam diskusi lagi kita akan bahas ini. Ya, atau dia kenduri kematian lah, 3 hari. Yasinan, baca tahlil gitu kan. Ya, atau dia maulidan. Ini si Fulan. Nah si Alan Shearer. Ya, Alan Shearer ya. Nah, temannya Chris Sutton itu, sama David Ginola. Nah, si Alan berzina sama ibu kandungnya. Nah, kan maksiat tuh. Maksiat apa bid'ah berzina sama ibu kandung? Maksiat. Iya, dan billah maksiat. Sekarang kita tanya tuh sama orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Mana yang lebih dicintai? Mana yang lebih dicintai iblis? Apakah orang yang maulidan atau yang berzina sama ibu kandungnya? Hah? Apakah dia mau tega mengatakan yang lebih dicintai iblis adalah yang maulidan? Yang lebih buruk di sisi Allah adalah yang maulidan. Mungkin ada kali, Tat, yang berpendapat itu. Ini karena kalaupun ada, ini karena ketidaktahuan dia tentang dobit bid'ah. Nah, terus kan ada sambungannya tuh perkataan Sufyan Ats-Tsauri selanjutnya gitu. Ya, karena bid'ah. Kalau pelaku bid'ah Sulit tobat karena masa baik. Pelaku maksiat itu gampang tobat. Dia tahu itu dia maksiat, dia tahu dia salah. Bid'ah yang mana dulu? Oh gitu. Kembali ke yang pertanyaan pertama. Makanya ini nggak sembarangan ketika dibahas bid'ah lebih disukai iblis, pukul rata semua bid'ah. Ya, nggak bisa. Kayak begitu. Apalagi kayak kemarin ya, bid'ah buka bersama. Nah itu juga keliru ya, bahkan ngawur. Nah, kalau dia memvonis person-personnya itu sebagai ahli bid'ah, itu bahaya. Apalagi juga kita ini gampang bid'ah-bid'ahin ya, ini bahaya ya. Syekh Al-Albani mengatakan man badda'a musliman, siapa yang membid'ahkan ya seorang muslim, fa imma ayakuna hadzal muslimu mubtadi'an wa illa fahuwa al-mubtadi'u. Kata Syekh Al-Albani, siapa yang membid'ahkan seorang muslim sebagai ahli bid'ah, memvonis seorang muslim sebagai ahli bid'ah, bisa jadi kalau memang yang dia tuduh itu sebagai ahli bid'ah, dia benar. Kalau itu memang betul ahli bid'ah, dia penganut aliran Murji'ah, Jahmiyah, Syiah, ya, Qadariyah. Tapi kalau enggak, dia tuduh si muslim tadi ahli bid'ah padahal si muslim ini tadi enggak sampai jadi ahli bid'ah. Ya, wa illa fahuwal mubtadi. Kalau enggak, maka yang nuduh ini yang akan jadi ahli bid'ah. Nanti kalimat bid'ah itu akan balik ke dia. Nah, makanya ya ini berbahaya sekali. Ya artinya ketika kita membid'ahkan orang lain itu pun juga kita harus tahu bid'ah kategori apa yang dilakukan oleh orang tersebut, apakah layak. Atau jangan-jangan kita yang salah paham. Atau bahasa orang sekarang kurang piknik. Piknik ke kitab-kitab maksudnya. Nah, akhirnya kan gampang nyala-nyalain. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kan mengatakan, ma asra'un nas ayaibu ma ilma lahum bih. Betapa cepatnya orang-orang mencela suatu amalan yang mereka nggak punya ilmunya. Dia celah. Atau bisa jadi itu adalah bid'ah di mata dia. Atau menurut ulama dia, ustadz dia. Itu tadi. Menurut ulama yang lain bukan bid'ah. Dan dia nggak boleh memvonis pelakunya itu sebagai
ahli bid'ah. Nah, ini Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan nih mengenai mubtadi'. Idan al-mubtadi' huwa alladhi ahdatsa fi dinillahi ma laysa minhu bihaitsu ya'ti bi dinin lam yadulla alaihi dalilun minal Qur'an aw minas sunnah. Wa laysa al-mubtadi'u kullu man khalafa aw akhta'a fil ijtihad. Li'anna al-mujtahida idza asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun ala ijtihadihi. Wal maqsudu bil mujtahidina hum man ta'ahhalu lil ijtihad wa tawaffarat fihim syurutuhu al-ma'rufatu. Wa kadzalika idza akhta'a al-mukhti'u an ta'wilin. Li'anna at-ta'wila syubhatun. Ya. Tadra'u anhu al-hukm bi annahu mubtadi'un. Wa li'annahu dhanna anna ta'wilahu sa'igun aw qallada man dhanna annahu ala haqqin ya fa hadha yuqalu fi haqqihi innahu akhta'a aw khalafa wa la yuqalu innahu mubtadi'un. Nah, ini kata Syekh Shalal Al-Fauzan di kitab ya ini Zahiratul Tabdi' wa Tafsir wa Takhfir halaman 19. Yang dimaksud mubtadi' kalau begitu ialah yaitu orang yang mengada-adakan dalam agama Allah yang ma laisa minhu, yang enggak ada keterangannya itu dari agama Allah. Semisal dia melakukan ya sebuah amalan dalam agama ini yang tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kata Syekh, tidak setiap mubtadi' orang yang mengadakan bid'ah bukanlah mubtadi'. Ya, bukanlah mubtadi setiap orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau dia keliru dalam ijtihadnya. Karena orang yang beristihad, jika dia benar dia dapat 2 pahala. Jika dia keliru dia dapat 1 pahala atas ijtihadnya. Maksud orang-orang yang beristihad di sini adalah orang yang memiliki kapasitas untuk beristihad, terpenuhi syarat-syarat ijtihad yang sudah dikenal di kalangan para ulama. Demikian pula orang yang keliru karena takwil. Karena takwil itu berarti syubhat yang dapat mencegah dia dari hukum sebagai ahli bid'ah. Apabila dia keliru karena takwil, ya atau karena dia menyangka bahwasanya takwilnya itu sa'igun, dapat disetujui. Ya, atau dia qallada man dhanna annahu ala haqqin. Dia taklid mengikuti orang yang dia sangka ini berada di atas kebenaran. Maka dikatakan orang seperti ini, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, innahu akhta'a aw khalafa. Dia keliru, menyelisihi Quran Sunnah. Wala yuqalu innahu mubtadi'un. Tidak bisa dikatakan dia ahli bid'ah. Ya. Jadi berat untuk mengatakan si fulan ahli bid'ah. Ya. Itu pada kasus bid'ah yang mana? Ya. Pada kasus bid'ah yang mana? Jadi enggak serta-merta serampangan kita mengatakan si fulan bid'ah, ahli bid'ah karena dia melakukan sebuah amaliyah bid'ah. Maka harus dibedakan. Karena ada juga orang yang mencoba mengingkari, menafikan pembagian bid'ah amaliyah i'tiqadi ini. Padahal para ulama menetapkan, di antaranya Syekh Shalal Al-Fauzan. Ya, dan itu selaras dengan penjelasan para ulama yang lainnya, di antaranya Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Jadi begitu. Ya, jadi tidak boleh serampangan gitu ya. Ya. Kalau memang jelas dia penganut ahli bid'ah, semisal dia penganut paham Syiah, ya kita sebut dia ahli bid'ah. Ya, atau dia pengingkar takdir yang dia memang pengekornya, pembawa benderanya, da'inya. Ya kita sebut dia qadari, mubtadi. Ya, dia murji, dia khawarij, kita sebut dia murji, khariji, mubtadi. Ya. Namun ingat, pada masalah yang amali, ya, kita nggak boleh serampangan di situ. Ya, semisal ada orang mulidan, ikut-ikutan dia. Terus kita katakan itu ahli bid'ah. Kalau dikatakan itu bid'ah apa bukan? Ya bid'ah. Tenduri kematian bid'ah apa bukan? Ya bid'ah. Namun itu perkara usul atau bukan? Nah itu, perkara prinsipil atau bukan? Perkara yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan selainnya dari kalangan ahlu bid'ah, itu temboknya atau bukan? Nah kalau dikatakan iya itu, harus ada keterangannya di kitab apa? Ya, kalau yang tadi kita sebutkan perkataan Ibnu Taimiyah ada di Majmu' Fatawa beliau, dikutip oleh Syekh An-Najjar, ya di kitab di buku beliau ya, mengenai Tafsirul Khalaf, mengenai pembahasan kapan seorang dianggap keluar
dari ahli sunnati wal jamaah. Itu buku itu juga pernah kita bacakan di sini. 2 kali juga kalau nggak salah. Ya, dalam 2 majelis. Nah, jadi gimana? Ada lagi iskal? Intinya kita pertama harus membedakan dulu ya. Membedakan. Jadi secara perbuatan itu apakah masuk i'tiqadi atau amali. Atau ketika seorang itu melakukan sebuah bid'ah, dia ikut-ikutan, taklid. Nah, perlu dibedakan gitu. Perlu dibedakan. Supaya tidak serampangan gitu ya. Nanti dia memvonis semua bid'ah, jadi tidak maulidan bisa digeneralisir. lebih buruk daripada berzina dengan ibu kandung. Konsekuensi. Itu masalah yang ini Syekh Shalih Fauzan sudah membahas ya. Dalam sebuah video beliau di YouTube bahwa beliau mengatakan ya, pembahasan bid'ah habu ila iblis minal maksiyah itu pada pembahasan bid'ah-bid'ah yang mukaffirah. Ya, atau bid'ah-bid'ah yang memang berat, semisal bid'ah khawarij ya dan yang lainnya. Ya, berzina dosa besar. Masa dikatakan berzina sama ibu kandung lebih ringan dosanya dibandingkan dengan orang yang maulidan? Siapa yang tega mengatakan demikian? Ya. Dengan orang yang tahlilan gitu. La ilaha, zikir berjamaah. Ya. Makanya bid'ah dikatakan oleh para ulama bisa jadi menurut ulama ini bid'ah, menurut ulama yang lain enggak. Contoh, ya, bersedekap setelah ruku. Ya, para ulama di antara Syekh bin Baz mengatakan bukan bid'ah, sunnah. Syalbani mengatakan bid'ah. Ya. Terus apakah dikatakan berarti ya Syekh bin Baz mubtadi? Ya. Atau bahkan juga ada amalan-amalan yang diamalkan oleh Syalbani. Ulama yang lain mengatakan itu bid'ah. Menggerakkan jari, nah, misalkan. Ya, tahrik ketika syahadat, ketika tahiyat atau yang lainnya lah ya. Dan itu kita bawakan contoh sampel-sampel ulama mutaakhirin atau ulama-ulama kontemporer. Sebenarnya kita harusnya merujuk ke ulama-ulama mutaqaddimin. Cuman memang kadang teman-teman pengajian itu nggak kenal sama nama-nama ulama mutaqaddimin. Nah, ini harusnya juga yang harus kita perbaiki ini. Bahwasanya rujukan kita yang harusnya lebih kita gali adalah dalil-dalil Quran Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama mutaqaddimin. Insyaallah di channel ini Ustaz. Insyaallah. Kita ya, insyaallah berbagi faedah. Insyaallah. Baik, Ustaz, mungkin cukup ya? Cukup. Sudah jelas pembahasannya. Terima kasih Ustaz. Iya. Lain kali lagi kita akan balik lagi dengan tema-tema yang lain. Jazakallahu khair. Wa iyyakum.